还有赖上俺们不成？二长老变成了门主最有力的继承，说不定二长老才是主谋。门主不幸去世，我出了什么傻事？这位长老不思调查真凶，咱们要不要跟上去？带着蓝仙走不就得了？留在此地定是没有出路。跪下投降！欺师灭祖！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 67 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita dimulai dengan Wuhan yang berterima kasih kepada Chen Tian karena Bang MC sudah menyelamatkan satu-satunya keturunan dari ketua sekte Ling Tian yaitu Lan Xin. Chen Tian meminta Wuhan untuk tidak sungkan karena Bang MC sudah mendapatkan kepercayaan dari Lan Fei Hong. Lagi pula Chen Tian sangat tidak senang seorang gadis kecil mendapatkan penindasan dari orang yang lebih kuat. Mereka semua hari ini juga akan pergi ke sekte Ling Tian untuk mengantarkan Lan Xin pulang. Tentu saja hal ini membuat Wuhan sedikit merengut karena ternyata Chen Tian tidak berniat tinggal lebih lama di sekte Ling Tian. Dilihat dari ekspresinya, Wuhan seperti memperlihatkan sedang terjadi masalah di sekte Ling Tian. Wuhan kemudian menjelaskan kematian dari ketua sekte pasti membuat tetua kedua menjadi pemegang kekuasaan, sementara penatua ketiga akan mengikuti jejak penatua kedua. Selama ini Wuhan mengira kalau kematian dari ketua sekte pasti disebabkan oleh para tetua yang bekerja sama dengan orang luar. Dengan meninggalkan Lan Xin di sekte Ling Tian sendirian, maka hal tersebut sama saja dengan meninggalkan domba di dalam kandang harimau. Tentu saja hal ini langsung membuat Xiao Mo meminta Lan Xin untuk ikut bersama dengan mereka menjelajahi benua ketimbang pulang ke sekte Ling Tian. Akan tetapi Lan Xin sangat merindukan sekte Ling Tian, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Di saat yang sama Chen Tian juga berpesan agar Lan Xin tidak memberitahukan segel sekte Ling Tian kepada siapapun ketika mereka sampai di lokasi. 还有赖上俺们不成？ 二长老变成了门主最有力的继承，说不定二长老才是主谋。咱们一起闯荡大陆。 Beberapa saat kemudian, Chen Tian dan rombongan sudah sampai di sekte Ling Tian. Kedatangan mereka tentu saja membuat penatua kedua dan penatua ketiga kaget karena ternyata Lan Xin berhasil selamat. Seorang wanita yang merupakan bibi dari Lan Xin lekas bertanya di manakah Lan Fei Hong dan juga Tuan Fei karena dia mengetahui Lan Xin pergi bersama dengan mereka berdua. Lan Xin kemudian menceritakan kalau ayahnya dan Tuan Fei sudah dibunuh oleh rombongan pria bertopeng. Kematian dari ketua sekte dan Tuan Fei tentu saja membuat salah satu penatua bernama Zhao Dezu berpura-pura marah. Dia kemudian meminta segel sekte Ling Tian kepada Lan Xin karena Zhao Dezu tahu kalau ketua sekte pasti akan menyerahkan segel tersebut kepada Lan Xin. Bahkan di sini Zhao Dezu terus-terusan menekan Lan Xin untuk memberikan segel tersebut. Beruntung Chen Tian merespon cepat dengan menebas papan sekte Ling Tian untuk memberikan peringatan. 指引交给谢人之人了。门主不幸去世，我出了什么傻事？ 这位长老不思调查真凶， Ketua sekte kalian baru saja meninggal tapi kalian malah lebih sibuk mencari segel sekte ketimbang melakukan penyelidikan dan membalas dendam. Apakah pekerjaan ini biasa dilakukan oleh seorang penatua? Tanya Chen Tian kepada Zhao Dezu. Zhao Dezu tampak marah dan menanyakan dari manakah asalnya Chen Tian ini karena kok berani-beraninya bersikap lancang di kediaman sekte Ling Tian. Kemarahan Zhao Dezu langsung dibalas oleh Ti Xiong sembari menyebutkan kalau Chen Tian merupakan penerus yang dipilih langsung oleh Lan Fei Hong untuk menjadi ketua sekte. 想死吗？老杂毛，是你们的新门主。 Sementara itu, penatua kedua yang bernama Wang Zhen meminta seorang murid bernama Bai Qing untuk memberikan pelajaran kepada Chen Tian.
Bai Qing kemudian tertawa sembari berkata bagaimana bisa seorang pemuda yang berada di ranah Wuzong menjadi penerus dari ketua sekte. Dia juga langsung mencoba untuk melakukan serangan demi serangan ke arah Bang MC kita. Tapi seperti yang terlihat, Chen Tian berhasil memukul Bai Qing hanya dengan beberapa gerakan saja. Tentu saja hal ini membuat Bai Qing merasa tidak percaya karena pemuda dengan ranah Wuzong kok bisa sekuat ini. Chen Tian kemudian mengeluarkan plakat giok hijau yang diberikan oleh Lan Fei Hong kepadanya, sembari memberikan peringatan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lan Xing. Dikeluarkannya plakat giok hijau tentu saja membuat beberapa orang murid langsung memberikan penghormatan kepada Chen Tian. Akan tetapi cukup berbeda dengan Wang Zhen yang membuat asumsi Chen Tian pasti sudah merampas plakat giok tersebut dan menjadi dalang utama yang membunuh ketua sekte. 天既受门主所托， 这是门主玉佩。 单凭此物并不能证明。 Pernyataan dari Wang Zhen ini membuat Raja Jiwa menggerutu. Dia menganggap orang-orang di dalam sekte Ling Tian ternyata diisi oleh sampah-sampah yang tidak berguna. Pada saat situasi sedang memanas, tiba-tiba saja salah seorang murid sekte datang melaporkan bahwa rekan-rekannya sedang mendapatkan penyerangan dari sekte iblis. Tetua kedua dan tetua keempat pun langsung mengajak beberapa orang murid untuk pergi ke lokasi. Sementara itu Luo Xi bertanya kepada Chen Tian apakah mereka harus memberikan bantuan kepada murid-murid sekte Ling Tian yang sedang terancam. Ti Xiong yang sudah keburu kesal meminta Chen Tian untuk tidak memberikan bantuan dan sebaiknya mereka membawa Lan Xing pergi dari sekte Ling Tian. Akan tetapi Lan Xing langsung memegang tangan Chen Tian seakan memberikan isyarat meminta bantuan agar Chen Tian membantu murid-murid sekte Ling Tian. 二长老，可是咱们要不要跟上去？ 带着蓝心走不就得了？ Sementara itu di sebuah tempat, murid-murid sekte Ling Tian sudah terbantai oleh murid-murid sekte iblis yang dipimpin oleh Lei Xiaotian. Cukup beruntung Wuhan datang di waktu yang tepat untuk memberi sebuah bantuan. Tapi di sini Wuhan dibuat terkejut karena salah satu anggota sekte iblis merupakan adik seperguruannya. Adik seperguruan Wuhan memutuskan bergabung bersama dengan sekte iblis karena menurutnya sekte Ling Tian diambang kehancuran. Jika dia terus berada di sekte Ling Tian maka dia tidak akan pernah berkembang. Dia juga meminta Wuhan untuk berlutut dan menyerah saja hari ini serta bergabung menjadi anggota sekte iblis mereka. 人师弟， 留在此地定是没有出路。跪下投降！ 欺师灭祖。 Meskipun Wuhan mencoba melakukan beberapa serangan, tapi pada nyatanya adik seperguruan Wuhan jauh lebih kuat. Kakak senior, sekarang perbedaan kekuatan kita terlalu jauh. Kamu hanyalah seekor semut bagiku, ucap adik seperguruan Wuhan sembari bersiap mengayunkan pedang. 初心我可是武夫。 你不过是蝼蚁。 Tak lama kemudian beberapa orang penatua datang ke lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan. Akan tetapi seorang murid sekte iblis meminta para penatua untuk tidak ikut campur dalam masalah kali ini. Jika mereka berani ikut campur maka sekte iblis akan menghancurkan sekte Ling Tian. Bibi Lan Xing kemudian maju untuk memberikan pertolongan. Tapi dia malah dihadang oleh penatua keempat yang meminta agar semua orang di sekte Ling Tian tidak berbuat gegabah. Menurutnya jika sekte Ling Tian hancur maka mereka akan sulit untuk menjelaskan kepada ketua sekte yang sudah meninggal. Tentu saja keputusan dari penatua keempat membuat beberapa murid merasa kecewa karena pada saat ini nyawa Wuhan sedang terancam. 神护法死后又有何面目？ 长老，你们看到了吧？ Ketika adik seperguruan dari Wuhan hendak menusukkan pedangnya, di saat itulah Chen Tian datang memberikan pertolongan. Sambil mencekik bocah ini, Chen Tian berbicara kepada Wuhan. Penyelamatan ini Bang MC lakukan karena rasa terima kasih kepada Wuhan yang sudah berusaha menyelamatkan anggota keluarga Chen. Hanya dengan satu kali gerakan tangan saja, Chen Tian langsung mematahkan leher seorang pengkhianat dari sekte Ling Tian. 我陈天铭记在心。
kematian dari adik seperguruan Wuhan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.